Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Tawing. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Di pagi ini saya berada di kebun atap rumah biasa, kebun minimalis. Nah, di sini kita lihat pohon cabai saya. Tuh sangat subur sekali. Subur-subur. Nah, buahnya lebat. Nah, bisa lihat nih, padahal pohonnya belum begitu besar. Ditanam di pot bekas air mineral. Nah, kita lihat. Sangat subur. Buahnya sangat lebat sekali. Ini cabai yang biasa kalau makan gorengan. Nah, ini padahal ini ditanam di bekas air mineral. Nah, ini media tanamnya, ada kulit telur segala macam-macam, ini kompos. Nah, terus ini juga nih cabai super pedas. Waduh, alhamdulillah, barakallah, tabarakallah. Tuh, mantap. Dan ini tomat cherry. Nah, tomat cherry ini digantung, bagus sekali. Nah, ini tomat mawar. Ini tinggi, ini 1 2 3 sekitar 70 sentian ini tinggi. Ini mulai berbunga. Ini mulai berbunga. Nah, ini mulai berbunga. Dan di sini alhamdulillah tanaman kita subur-subur semua. Kayak ini pohon apel. Ini pohon apel ditanam dari biji. Ini subur-subur semua. Ini juga subur-subur semua. Bahkan jambu pun yang di tambulapot, ditanam dari pot, itu udah mulai berbuah. Ada buahnya. Ada buahnya nih, buahnya. Nah, itu sini cabai super pedas. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat pengen tahu apa sih resepnya atau pupuknya sehingga subur seperti itu. Ini satu lagi. Ini diantara pohon markisa sama pohon jeruk. Nah, ini juga sama nih. Kita tanam di pot bekas minuman, box minuman. Nah, rahasianya apa sih sehingga seperti subur seperti itu? Nah, gitu ya. Nah, ini rahasianya. Ini rahasianya ada di sampah dapur. Nah, ini ada kulit telur, ada sisa-sisa sayuran, bahkan rumput-rumput pun bisa ke sini kita guntingin atau potong-potong kecil. Nah, inilah rahasia kita sehingga tanaman itu subur seperti yang telah tadi kita saksikan di video. Caranya gimana? Nah, setiap hari atau setiap pagi, kalau saya tiap pagi itu saya ambil sampah dapur seperti kulit telur, kulit bawang. Nah, saya kumpulin di ember seperti ini. Tiap pagi atau sore atau sudah mau penuh kita ambil dan masukkan ke komposter. Nah, ini alatnya, komposter. Nah, ini malah tumbuh. Nah, ini dari rumput-rumput kering nih. Nah, ini kita masukin aja. Kita masukin sini. Nah, ini dengan sendirinya ini akan menjadi pupuk kompos dengan diproses secara alami. Nah, setelah ini atasnya kita tutup dengan media tanam bekas. Kita cari dulu media tanam bekasnya. Sebentar. Kita cari media tanam bekasnya. Nah, ini kita udah dapat media tanam bekas. Nah, ini media tanam bekas.
Ini bekas nanam tomat yang udah panen. Nah ini juga sama dari kompos kompos dapur. Di sini juga masih ada terlihat kulit-kulit telur. Nah biar prosesnya cepat ini menjadi kompos, kita atasnya kita taburi media tanam bekas. Nah ini sangat membantu percepatan proses menjadi kompos. Nah, kita ratain ya, kira-kira tebelnya 3 atau 5 cm. Nah setelah ini kita biarin, kalau ada sampah dapur lagi kita taruh di atasnya. Setelah itu kita lapisi lagi dengan media tanam bekas atau tanah. Tanah juga bisa, kalau nggak ada media tanam bekas tanah juga bisa. Nah inilah di sini tuh ada cacing-cacing. Ini cacing-cacing ini secara alami dia akan memproses percepatan pembusukan sampah-sampah dapur atau rumput-rumput tadi, sehingga menjadi kompos super subur. Nah inilah. Nah setelah itu kita tutup, biarin aja, dan ini nanti turun airnya, air lindi. Di bawah situ ada penampungan, itu air lindi, yaitu air yang dari proses pembusukan sampah dapur tadi atau rumput-rumput liar tadi mengalami proses pembusukan dan airnya turun ke bawah. Nah airnya itu pun itu bisa menjadi kompos cair, nanti bisa dipupukkan secara kocor. Nah inilah hasil dari komposter. Nah kalau komposnya kita buat media tanamnya, tapi kalau air lindinya itu buat pupuk, dikocor dengan cara dikocor. Aduh ini ketiban ember. Baru tanam nih, baru dipotong pucuk, gak apa-apa lah, insya Allah numbuh. Nah inilah hasilnya, dan semua ini juga subur. Ini tomat mawar, ini lagi berbunga. Nah cuman ini rumputnya, gulmanya belum kita bersihkan. Nanti kita bersihkan, kita potong kecil-kecil dan masukkan ke komposter. Nah ada lagi komposter yang dari ember bekas cat. Nah ini udah lama nih, ini udah jadi apa belum kita lihat. Oh ini udah mulai berbentuk kompos. Kita lihat, mungkin beberapa hari lagi panen. Oh ada kulit-kulit kacang, kulit telur. Nah ini udah mulai berbentuk kompos. Tinggal mungkin 1 mingguan lagi ini udah bisa kita panen. Nah ini kan ya tandanya kalau ini apa nih, bawang ya. Ini bawang numbuh sendiri ya, mungkin dulu dari dapur ke bawah numbuh sendiri. Artinya kompos ini walaupun belum hancur benar, ini udah siap buat dijadiin media tanam. Nah ini ada plastik, ini dipisah aja nanti, plastik bekas mie instan. Loh ini udah siap sebenarnya, nanti tinggal kita jemur biar nggak terlalu basah. Kita jemur dan biasanya diremes-remes juga udah hancur dia. Inilah kompos super kita. Sama ini juga 2 tingkat, bawahnya ada buat air lindi. Nah jadi seumur hidup kita nggak pernah beli media tanam atau kompos. Baru-baru aja kita beli. Setelah kesininya, tiap ada media tanam bekas kita daur ulang dan dicampur dengan kompos yang ada di komposter tersebut. Dan bukan hanya ini, di sini juga masih ada komposternya. Nah jadi kita siapin beberapa komposter biar sampah dapur kita itu nggak terbuang percuma atau tidak berakhir di TPA. Nah ini juga sama. Nah ini rumput malah udah jadi. Ini kulit telur banyak. Nah tinggal nanti kita remes-remesin. Nah ini atasnya nanti kita tutup dengan media tanam bekas. Kemarin belum sempat ngasih. Nah tandanya kalau udah tumbuh rumput gini, berarti ini udah siap buat dipakai media tanam. Tapi belum hancur, belum begitu hancur. Cuman tandanya udah siap untuk dipakai media tanam karena rumput pun udah numbuh.
Nah, inilah kebun kita. Nah, ini juga sama. Ini pohon roai, ini subur sekali nih. Itu numbuh di karung. Ada karung. Nah, ini bisa buat lalap atau di sayur di oseng-oseng. Sini mana lagi? Nah, ini sebenarnya udah siap panen. Ini udah ketuaan ini. Nggak terlihat ngumpet. Nah, ini ada burung biasa kita. Selain kebun, kita ada apiari, ini burungnya. Nah, ya. Jadi walaupun kita nggak punya tanah luas, ini bisa dilakukan di halaman rumah, di teras-teras atau di gang-gang sempit ya. Bisa, yang penting kita ada kemauan. Dan alhamdulillah kalau untuk nyambel, untuk nyayur kayaknya cabenya itu cukup. Ini ada 2 pohon, itu 1 pohon, terus di sana kalau nggak salah cabai kita ada berapa ya, 5 pot. 5 pot juga nggak habis-habis. Nah, ini bayam batik, ini bayam juga ada. Ini sengaja buat bibit, kita bibitin udah gede biar numbuh bunganya, bijinya nanti bisa kita semai. Nah, ini di tumpang sari di bonsai kelapa. Nah, ini jagung pun, jagung udah panen, udah kering, belum kita buang pohonnya. Demikianlah video kali ini, yaitu cara memanfaatkan limbah dapur menjadi kompos dan media tanam super subur. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pengalaman, ilmu-ilmu yang lebih yang lain lagi, boleh komen dan share, yang terutama bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.